Puji Tuhan, kekasih Tuhan, sudah kita siapkan roti dan anggur karena selesai khotbah kita akan masuk dalam perjamuan suci. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kebenaran firman Tuhan akan dibentangkan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar, merenungkan, dan menyimpan di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Karena firman-Mu telah mengatakan di dalam Amsal pasal 4, dengan kami menyimpan firman Tuhan, hikmat Tuhan, itu menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi kami. Mari Tuhan, pengurapan Roh Kudus atas firman Tuhan menjadi rema, memberikan semangat, memberikan bekal untuk menjadi pegangan kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama Yesus, Sang Juru Selamat. Mari kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Kekasih Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan ini, tentunya kita semua mengetahui bahwa manusia harus menghadapi kematian secara jasmania. Dan itu pasti. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, apapun kedudukannya, pasti semua manusia harus menghadapi kematian secara jasmania. Di dalam pergaulan sehari-hari di tengah masyarakat, ada beberapa orang, kalau kita perhatikan, beberapa orang tabuh untuk berbicara tentang kematian. Ada juga di rumah mereka, jangan ada simbol-simbol yang berbau, yang menunjukkan tentang arti kematian. Kekasih Tuhan, semua manusia pasti menghadapi kematian. Kalau kita memperhatikan para filsuf, ada begitu sekian banyak filsuf. Kalau kita memperhatikan pandangan para filsuf mengenai kematian, satu dengan lainnya berbeda. Tetapi puji Tuhan, kekasih Tuhan, di dalam Alkitab sangat jelas bahwa nantinya manusia harus menghadapi kematian. Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, manusia purba itu usianya ratusan tahun. Manusia yang tertua Metusaleh 969 tahun. 969 tahun belum mencapai usia 1000 tahun. Kalau kita memperhatikan puisi dari pujangga yang terkenal Khairil Anwar, ada puisi, di dalam puisi itu kalimat
dari Khairil Anwar ini, aku ingin hidup 1000 tahun. Kekasih Tuhan, apakah ada manusia yang bisa mencapai usia 1000 tahun? Tidak ada. Manusia yang tertua yang tercatat di dalam Alkitab adalah Metusaleh, 969 tahun. Belum mencapai usia 1000 tahun. Apa yang ada di kalimat puisi pujangga Khairil Anwar ini? Aku ingin hidup 1000 tahun. Itu sebenarnya merupakan ungkapan sanubari yang paling dalam dan juga mewakili semua manusia. Semua manusia ingin panjang umur, kalau bisa 1000 tahun usianya. Tetapi kekasih Tuhan, kalau kita membaca Alkitab dalam perjalanan waktu dari usia manusia purba yang ratusan tahun itu, pada masa Pemazmur menulis di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 dan ayat 12. Pemazmur menulis bahwa Tuhan menetapkan usia manusia itu 90 tahun. Kalau dia kuat, dia bisa mencapai umur yang lebih 70 tahun. 70 tahun itu yang tertulis di dalam Mazmur 90. Kalau dia kuat, pemazmur katakan dia bisa mencapai usia 80 kalau kuat. Nah, kalau kuat di sini bisa saja dia jaga kesehatannya, olahraga, makan vitamin, menjaga stamina tetap prima. Bisa 80 tahun, bisa 90 tahun, bahkan bisa 100 tahun. Tetapi firman Tuhan katakan, sekuat-kuatnya manusia harus menghadapi kenyataan betapa rapuhnya tubuh ini. Kalau seorang bisa mencapai lebih dari usia 80 tahun, Tuhan tetapkan 70 tahun. Kalau dia kuat bisa 80 tahun, bisa mencapai lebih, itu adalah kemurahan Tuhan. Diberikan usia bisa melewati 80 tahun, itu kesempatan yang sangat berharga. Kekasih Tuhan, firman Tuhan menunjukkan bahwa manusia harus menghadapi kenyataan, yaitu kematian secara jasmani. Nantinya tubuh kita ini akan menjadi jasad, dimasukkan ke dalam peti, dimakamkan di sebidang tanah 1 kali 2 meter. Kesadaran ini perlu kita pahami sedalam-dalamnya, sehingga selagi kita masih hidup ini, apakah kita mengisi hidup ini dengan nilai-nilai kekal? Ataukah kita ini khawatir, sibuk, sehingga ketika kematian menjemput tidak siap? Saya ingat Bapak Pendeta Ishak Liu almarhum. Beliau pernah menceritakan seorang pemudi yang berbaring di ranjang rumah sakit. Ketika beliau besuk, pemudi ini memanggil Bapak Pendeta Ishak Liu ini, memanggil terus menerus, "Om, doakan saya, Om doakan saya. Nanti kalau saya sembuh, saya nasar, Om, akan kembali melayani Tuhan." Rupanya dulu dia melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu. Ketika dia mulai bisnisnya mulai berkembang, bisnisnya mulai maju. Nah ini, lupa Tuhan. Pelayanan sudah tidak sempat lagi.
Kekasih Tuhan, berapa saat ketika Bapak Pendeta Ishak Liu kembali besuk, dijumpai ranjang itu sudah kosong. Beliau bertanya kepada pasien di sampingnya, kemana pemudi ini? Sudah meninggal. Nah ini, kekasih Tuhan. Selagi kita masih bernapas ini, selagi kita masih bernapas, ini kesempatan yang sangat berharga. Rasul Petrus menulis di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2, supaya sisa waktu, jangan kita salah mengerti tentang kata sisa ya. Kita sering mendengar, ya jangan kita kasih makanan sisa-sisa yang basi, ataupun kita mendengar khotbah, jangan kita kasih waktu yang sisa-sisa kepada Tuhan. Bukan itu maksudnya. Kalau saudara memperhatikan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2, sisa waktu kita ini, Rasul Petrus mengingatkan supaya kita melakukan kehendak Tuhan, menyadarkan kita kalau sebelumnya kita isi dengan berbagai dosa, kekhawatiran. Kita waktu yang sudah lewat banyak dengan kesibukan-kesibukan, kesenangan-kesenangan. Nah, di sini Rasul Petrus ingatkan kepada kita, sisa waktu kita ini jangan lagi kita isi dengan dosa, jangan lagi kita isi dengan kesibukan, kekhawatiran, kebencian, dendam. Kekasih Tuhan, waktu yang ada sekarang ini, kebenaran ini mengingatkan kepada kita. Sekarang saudara usia berapa? Saudara mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat sekarang ini. Saya bertanya kepada saudara, berapa usia saudara sekarang ini? Apakah ada yang usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun? Tinggal saudara hitung. Kalau kita mengambil patokan dari Pemazmur pasal 90, Tuhan tetapkan usia manusia itu 70 tahun. Kalau dia kuat bisa 80 tahun, mungkin bisa 90 tahun. Bapak Pendeta Ishak Liu, beliau meninggal dalam usia hampir 99 tahun. Dan beliau dipanggil Tuhan pulang ke surga, tidak dengan sakit penyakit. Pada pagi hari seperti biasa, beliau dengan seorang hamba Tuhan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu yang beliau lakukan setiap pagi. Setelah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, beliau kemudian berbaring sejenak di kasur. Dan saat itu beliau kemudian bertanya kepada hamba Tuhan ini yang ada mendampinginya, kok banyak orang yang berpakaian putih di depan pintu? Sebenarnya yang dilihat beliau itu adalah para malaikat Tuhan yang datang untuk menjemput. Beberapa saat kemudian beliau meninggal. Beliau meninggal dengan tenang, dengan sehat. Saudara, bukankah kita pun, saya pun, kalau kita besok dipanggil pulang oleh Bapak Surgawi,
tentunya kita tidak mau dengan sakit yang berkepanjangan, dengan penderitaan yang berkepanjangan. Tentunya kita tidak mau dalam keadaan yang sakit parah di ranjang sekian tahun, dalam keadaan sakit, apalagi koma. Kekasih Tuhan, tentunya kita semua akan mengatakan, jangan sampai Pak Sewi. Nah ini, pernahkah selalu berdoa, Tuhan, nanti kalau Tuhan panggil saya pulang, saya mau Tuhan dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang rohani, yang the best, yang excellent. Ini kekasih Tuhan. Bapak Pendeta Ishak Liu, beliau di dalam kehidupan doanya, saya memperhatikan kehidupan doa yang sangat mendalam. Beliau kalau berdoa, beliau berlutut. Beliau berlutut dengan serius, dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Beliau sudah memberikan kehidupannya di dalam persekutuannya dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan yang the best, bahkan yang excellent. Seringkali beberapa orang mempunyai pandangan duniawi. Waktu ini adalah uang. Sangat penting uang itu. Tidak ada uang, tidak ada barang. Nah, kekasih Tuhan, khawatir tidak menjalani hidup ini. Cari uang, kerja keras, banting tulang, bahkan sampai tulang dibanting, sampai remek. Jadi sakit, ketika sakit masuk rumah sakit, uang yang dicari, yang ditabung, mengalir habis sekejap seperti air yang mengalir. Sesaat saja uang yang dicari susah payah itu habis. Kasih Tuhan, kita lihat satu kesaksian hidup Bapak Pendeta Ishak Liu. Satu hari dia berdoa 6 jam. Saya pernah melihat beliau itu berdoa dan kusuk. Ketika tamu-tamu datang, tamu yang penting, bahkan tamu yang membawa persembahan sekian uang, beliau tetap berdoa. Mereka yang datang, orang penting, mereka yang mau menyumbang, mereka justru yang menunggu. Beliau tetap kusuk di dalam doa, berlutut, menyembah, berdoa syafaat. Kekasih Tuhan, beliau sudah memberikan persekutuan dengan Tuhan, waktunya yang menurut pandangan duniawi, waktu sangat berharga, waktu adalah uang, tetapi beliau mendahulukan Tuhan terlebih dahulu. Dengan kusuk bersekutu dengan Tuhan yang the best, yang excellent. Dan lihat, dia sudah memberikan waktu untuk Tuhan. Tuhan berikan umur panjang kepada beliau, sehingga beliau bisa mencapai usia hampir 100 tahun. Dan beliau berpulang ke rumah Bapak Surgawi dalam keadaan yang sehat. Kekasih Tuhan, di sini sebenarnya kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita ini. Yesus ini berkorban di kayu salib untuk memberkati kita. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai dengan 24, demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu,
dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Allah Bapa yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kekasih Tuhan, kita memperhatikan pengorbanan Yesus. Penderitaan Yesus begitu luar biasa. Mengalami penderitaan jasmania. Yesus dicambuk. Cambuk Romawi itu mempunyai 3 cabang. Setiap cabang ada 3 cabang. Ujungnya ada besi pengait. Sekali cambuk 9 luka, 9 bilur di tubuh Yesus. Diperkirakan karena hukum Romawi pada waktu itu, Yesus dicambuk 40 kali. Demikian juga perkataan Rasul Paulus, dicambuk 40 kurang 1. Kekasih Tuhan, kita memperhatikan 40 kali 9 bilur. Lihat, 360 luka-luka bilur di tubuh Yesus. Belum lagi penderitaan batinia. Yesus diejek, difitnah, diolok-olok, bahkan diludahi. Coba lihat kekasih Tuhan, orang benar itu Yesus Kristus yang melayani dengan penuh kasih. Setiap pelayanan Yesus dikatakan hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Itu hatinya Yesus, hati yang baik, hati yang penuh belas kasihan. Lihat, penderitaan jasmania, penderitaan batinia. Dan di dalam penderitaan yang demikian rupa, kita melihat satu karakter agung, karakter mulia. Yesus tidak berbuat dosa, tidak menipu. Seringkali kalau seorang sudah judek pikirannya, sudah buntu, bisa menghalalkan segala cara, bahkan bisa menipu. Yesus tidak mengancam, tidak mencaci maki. Lihat beberapa orang ketika mengalami masalah-masalah, caci maki keluar, ancaman-ancaman keluar. Kita lihat karakter agung dari Yesus Kristus. Yesus tidak berdosa di dalam perkataannya, tidak berdosa di dalam pikirannya, tidak berdosa di dalam hati perasaannya, tidak berdosa dengan sikap perbuatannya. Sampai mati, kekasih Tuhan. Ketika Yesus mati, ditombak lambungnya, keluar air dan darah. Kekasih Tuhan, lihat satu karakter agung dari Yesus Kristus. Yesus menerima semuanya. Di dalam penderitaannya itu, Yesus tidak berbuat dosa, tidak menipu, tidak mengancam, tidak mencaci maki, sampai mati loh saudara. Kalau kita lihat diri kita masing-masing, lihat, kita gampang bersungut-sungut, gampang mengomel, caci maki, ancaman-ancaman keluar. Yesus satu karakter yang agung, karakter yang mulia, sampai mati. Sedemikian rupa penderitaan Yesus Kristus. Tapi justru dengan Yesus mati ini saudara,
Disinilah esensi iman Kristen. Untuk merasakan kematian itu bukan hanya slogan basa-basi asal bunyi. Yesus mati untuk mengalahkan kematian itu. Bukankah kita semua manusia kena kejatuhan Adam dan Hawa? Semua manusia sampai kepada kita ada di dalam dosa. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa itu adalah maut. Roma 6 ayat 23. Maut di sini akibat dosa itu hubungan manusia dengan Allah terputus, sehingga dalam diri manusia ada kekosongan. Maut yang kedua adalah kita harus mengalami kematian jasmani ini. Maut yang ketiga, nah ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita, yaitu alam maut neraka itu, di mana api tidak pernah padam, ulat-ulat, cacing-cacing tidak pernah mati, siksaan selama-lamanya. Kekasih Tuhan, hidup ini fana. Jangan kita bermain-main dengan dosa. Jangan sampai kematian menjemput kita tidak siap. Akhirnya kita masuk lautan api itu, siksaan selama-lamanya. Hidup ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Yesus mati untuk mengalahkan kematian itu. Ini yang esensi, yang prinsipil, mengalahkan kematian itu. Dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Yesus bangkit. Dan Yesus menunjukkan dirinya kepada banyak saksi. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 6 dikatakan, Kefas, para murid, bahkan dikatakan lebih dari 500 saksi sekaligus. Kata sekaligus menunjukkan tempat waktu yang sama. Lebih dari 500 orang dengan budaya karakter berbeda. Tidak mungkin janjian, tidak mungkin. Bukti ini sangat-sangat kuat. Sudah menunjukkan diri, memperlihatkan diri. Dan kemudian Yesus naik ke surga. Yesus akan datang untuk kedua kalinya sebagai raja di atas segala raja, sebagai hakim yang adil. Kekasih Tuhan, kita melihat Yesus mau berkorban. Yesus tidak menipu, tidak berbuat dosa, tidak mengancam, tidak mencaci maki. Yesus menerima semuanya itu. Dia tidak berdosa dalam perkataan, dia tidak berdosa dalam pikiran, dia tidak berdosa di dalam perasaan hatinya, dia tidak berdosa di dalam perbuatannya. Yesus nerimo, saudara, ikhlas. Nah, kata ikhlas di sini, saudara, bukan saja nerimo, melainkan memberkati, memberi, memberkati. Lihat, dikatakan apa? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kita yang mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Perhatikan, kekasih Tuhan, Yesus berkorban di kayu salib dengan ikhlas. Bukan saja menerima semuanya itu, tanpa ada sedikit dosa pun, dan bahkan memberkati. Inilah keikhlasan yang sejati. Oleh bilur-bilurnya, lihat, dikatakan, oleh bilur-bilur Yesus Kristus kamu telah sembuh. Yesus berkorban, saudara, untuk memberkati kita. Kalau kita memperhatikan di dalam Matius pasal 8 ayat 17. Matius pasal 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah Yesus Kristus yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kelemahan-kelemahan kita, kelemahan
akibat dosa, kelemahan-kelemahan di dalam tubuh jasmani kita, kelemahan-kelemahan di dalam kehidupan rohani kita, banyak kekurangan. Saudara, tidak bisa dan kekuatan kita sendiri. Kita menghadapi juga tantangan kehidupan, lingkungan yang berdosa, sakit penyakit, apalagi sekarang wabah virus corona. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita melihat, saudara, manusia di dalam dosa, manusia di dalam keterbatasan, manusia ada di lingkungan yang berdosa. Dengan adanya kuman, virus, sakit penyakit, tetapi luar biasa kasih Bapa surgawi yang begitu besar. Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai wujud kasih Allah. Di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Yesus diutus oleh Allah. Dia berasal dari surga. Dengan demikian dia tahu jalan ke surga, karena dia berasal dari surga. Allah yang mengutus, berarti kata diutus ini menunjukkan Yesus itu di dalam perkenanan Allah Bapa. Allah Bapa itu begitu rupa mau menyelamatkan manusia, sehingga Yesus anak Allah itu datang. Dengan diutus itu, yang mengutus ini adalah Allah Bapa. Lihat, dia datang ke dunia ini melalui rahim seorang perawan, Maria. Datang di tengah manusia harus melalui cara yang sesuai, bukan tiba-tiba simsalabim muncul. Nanti akan timbul banyak masalah. Dari mana ini? Apakah dari planet Mars, atau dari Venus, atau dari Jupiter? Yesus, dia adalah Allah itu sendiri. Allah datang di tengah-tengah manusia. Itu sebabnya Nabi Yesaya menunjukkan tanda kedatangan Mesias. Seorang perempuan muda, di dalam bahasa aslinya seorang perawan, akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan dinamakan Immanuel. Ada yang mempertanyakan, mengapa diberi nama Yesus? Kenapa tidak Immanuel? Immanuel itu menyatakan Allah yang beserta kita. Yesaya pasal 7 ayat 14. Dan Mesias itu dikatakan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Sang anak, sang putra itu, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, lambang pemerintahan. Dia punya otoritas, dia punya kedaulatan. Dan dia akan disebut dengan 7 sebutan. Angka 7 itu menunjukkan angka yang sempurna. 7 sebutan kekasih Tuhan. Penasihat ajaib, lihat, supranatural. Bukan hanya penasihat saja. Kalau memperhatikan dalam bahasa Inggris, ya, hanya disebut penasihat koma. Kalau kita mau melihat 7 sebutan itu, 7 sebutan supranatural, maka yang tepat itu adalah penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya. Damai sejahteranya tidak berkesudahan, dan kerajaannya didasarkan, dikokohkan dengan keadilan dan kebenaran, dan ditegaskan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan bahkan sangat kuat janji ini. Kecemburuan Tuhan akan melaksanakan itu.
Di sini cemburu bukan cemburunya orang pacaran atau suami istri, bukan. Yang dimaksudkan kedaulatan Allah akan melaksanakan. Karena Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Iblis itu yang merusak, dan Allah tidak mau umat manusia dirusak oleh iblis. Maka janji Mesias ini, dan di dalam Matius pasal 1 kita melihat penggenapan kedatangan Mesias ini. Kita bisa membaca Matius pasal 1, kita memperhatikan di dalam ayat 22 dan selanjutnya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat sebelumnya kan dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki, Maria ini, dan kau akan menamakan dia Yesus. Menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu sebabnya Yesus disebut Juru Selamat. Akan menamakan dia Yesus. Arti nama Yesus, saudara, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, dari kata Yehosua sebelum pembuangan bangsa Israel ke Babel, dari kata Yehosua, sesudah pembuangan ke Babel berkembang menjadi Yesua, dan masuk perjanjian baru dalam pemerintahan kekuasaan Yunani. Dalam bahasa Yunani, Yesus, I-E-S-O-U-S. Nah, lihat dari asal kata Yehosua. Yehosua ini dibangun dari dua kata, Yahweh Yasa. Yahweh Yasa itu dua kata dari kata Yehosua ini, Yahweh Yasa. Yahweh ini menunjukkan yang telah ada, yang kekal. Sebagaimana Allah berfirman, aku adalah aku. Dia yang sudah ada dari kekekalan, yang telah ada dan kekal selama-lamanya. Yasa, menyelamatkan. Jadi di sini nama Yesus itu Allah yang menyelamatkan. Sebagaimana nubuatan Nabi Yesaya dengan 7 sebutan supranatural. Lihat, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, damai sejahteranya di berkesudahan, dan kerajaannya adalah didasarkan, dikokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya, dan kedaulatan Tuhan akan melaksanakan. Dan kita lihat Yesus Kristus telah datang, dan dengan karya yang agung di kayu salib, pengorbanannya, saudara, dengan kelahirannya itu oleh mujizat pekerjaan Roh Kudus, pasti kita mengakui Maria mengandung karena pekerjaan Roh Kudus. Masa kecilnya, kalau kita memperhatikan dalam Injil Lukas, Yesus Kristus masa kecilnya ketika dia ada di bait suci, dan ketika sedang berdiskusi dengan imam-imam di bait suci, imam-imam terkagum-kagum dengan kecerdasan Yesus, dengan pemahaman kebenaran firman Tuhan yang dikuasai, yang dipahami, yang dimengerti oleh Yesus. Ketika dia akan memasuki pelayanan, menerima baptisan, ketika dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka Roh Kudus turun seperti burung merpati, dan Allah berfirman, inilah anakku yang kukasihi dan yang kuberkenan. Anakku yang kukasihi. Kata anak ini bukan maksudnya dalam pengertian biologis, bukan. Kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari, anak tangga, berarti tangga itu ada tahapan-tahapan sebagai anak tangga. Bukan tangga itu punya anak. Kita lihat anak kunci, bukan berarti kunci itu punya anak. Itu satu istilah
Kalau kita memperhatikan saudara di dalam bahasa aslinya, itu berasal dari Allah. Dia bagiannya dari Allah. Dia berasal dari surga. Dia datang ke dunia ini dengan satu tujuan yang agung, untuk menyelamatkan manusia. Bukankah dikatakan oleh Nabi Yesaya, Sang Mesias itu dengan 7 sebutan supranatural, di situ menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Kita tidak perlu mempersoalkan dengan pikiran kita yang terbatas ini. Masa Allah jadi manusia? Kekasih Tuhan, kalau Allah bisa menciptakan manusia dengan amat baik, kalau kita baca dalam kitab Kejadian, masakan dia jadi manusia kejadian? Masakan dia jadi manusia kemudian surga kosong? Ya tidak. Allah itu adalah roh adanya, dan dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kasih-Nya yang begitu besar, telah berkarya yang agung pengorbanannya di kayu salib. Lihat, Yesus berkorban di kayu salib, menanggung dosa kita, kelemahan kita, sakit penyakit kita. Itu sebabnya berita salib adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18. Bagi orang yang akan binasa itu kebodohan, tapi bagi mereka yang diselamatkan, pengorbanan Yesus, berita salib itu adalah power, adalah kekuatan Tuhan. Karena kasih Allah yang begitu besar, Yesus berkorban untuk menanggung dosa kita, seberat apapun dosa kita. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, mari berperkara, sampai dikatakan mari berperkara. Sekalipun dosamu merah kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Lihat, darah Yesus, darah Yesus, darah yang mulia. Ayat yang terakhir kita baca di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal 1, kita membaca ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kasih Tuhan, darah Yesus tercurah untuk memberkati kita. Mari kita akan masuk dalam perjamuan suci. Siapkan roti dan anggur. Ini merupakan sakramen dalam iman kita. Sakramen adalah suatu kegiatan yang suci. Di dalam perjamuan suci kita mengingat pengorbanan Yesus, pengorbanan yang agung, kasih Tuhan yang begitu besar. Kita diselamatkan, itu mujizat yang paling besar. Tidak ada mujizat yang bisa mengalahkan mujizat yang paling besar, yaitu keselamatan jiwa kita. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan yang begitu besar, keselamatan jiwa kita ini. Mari kita berdoa untuk roti dan anggur ini. Bapa Surgawi, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, betapa begitu besar kasih Allah kepada kami manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan semua manusia, bahkan kami semuanya di dalam dosa, kami seharusnya dihukum, dimurkai, dan tempat kami seharusnya alam maut, neraka itu. Kami tidak punya pengharapan, kami di dalam kegelapan. Tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus datang, berkarya dan pengorbanannya di kayu salib, supaya menanggung dosa kami, kelemahan kami, keterbatasan kami, sakit penyakit kami. Berkati roti dan anggur ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, roti ini adalah tubuh Yesus, anggur ini adalah darah Yesus. Dan setiap kami yang makan minum perjamuan suci ini menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Yesus di dalamku, aku di dalam Tuhan Yesus. Dan kami mengalami kuasa pengorbanan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus. Berkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih Tuhan, kita angkat roti ini.
Dengarkan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 22. Injil Lukas pasal 22 ayat 19. Injil Lukas pasal 22 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus Kristus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Kata Yesus Kristus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka cawan anggur ini. Kita angkat di atas kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Injil Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuat Yesus Kristus dengan cawan sesudah makan. Yesus Kristus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Amin. Kekasih Tuhan, bukankah anggur ini ada persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi, ketika kami di dalam dosa, kami tidak mempunyai pengharapan. Puji Tuhan, Yesus Kristus datang dengan karya yang agung di kayu salib. Sekalipun bagi orang duniawi, berita salib adalah kebodohan, tetapi bagi kami yang beriman kepada Yesus Kristus, berita salib adalah kekuatan Allah, adalah kuasa Allah. Yesus menanggung segala dosa kami, sakit penyakit kelemahan kami. Kami percaya Tuhan dengan iman kami yang sederhana ini. Mari Tuhan, kami percaya setiap pribadi pada saat ini mengalami menjadi satu, saya di dalam Tuhan Yesus di dalam saya. Dan setiap pribadi mengalami kuasa pengorbanan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk Indonesia ini Tuhan, negara yang kami cintai. Mari Tuhan, wabah virus corona ini bisa segera terselesaikan, tidak berlarut-larut Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Mari Tuhan, kami mohon Tuhan yang berdaulat, kami hanyalah hamba yang bisa memohon. Mari Tuhan, Tuhan tunjukkan pertolongan Tuhan bagi bangsa negara Indonesia ini. Berkati para pendengar yang sudah mendengarkan firman Tuhan, menjadi orang yang diberkati Tuhan. Demikian Radio Sangkakala diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.